Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk bisa menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah TM 5213 Teknik Produksi Lanjut pada program studi Magister Teknik Perminyakan ITB. Perkenalkan, nama saya Yuliani Yuniwati dengan NIM 22224348. Mata kuliah ini sendiri diampu oleh Mas Amegaya Sutra dan Mbak Sylvia Dewi Ramawati. Pada penyelesaian ujian akhir semester kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai paper yang telah saya summary-kan dengan judul Hybrid Artificial Lift, SRP or Gas Lift for Oil Production in a High GOR Environment dengan nomor SPI 209721. Di mana paper ini ditulis oleh Kuldeep Chanchalni dan tim dari Oil and Natural Gas Corporation Ltd. Paper ini menarik karena membahas inovasi artificial lift dengan hybrid SRP dan gas lift untuk sumur dengan gas oil ratio tinggi pada lapangan yang marginal. Kita lanjut ke dalam outline yang akan dibahas pada recent paper di presentasi ini, berawal dari latar belakang, kemudian kita lanjut kepada inovasi dan metodologi yang diterapkan, yaitu CGPORL, di mana kita akan membahas masing-masing mekanisme dari metodologi yang diterapkan pada sumur di studi kasus kali ini. Kemudian kita melanjutkan pada studi kasusnya secara spesifik, yaitu instalasi inovasi teknologi ini pada sumur X dan sumur Y pada lapangan A. Dan kemudian kita akan melakukan perbandingan profil produksi dan sistem efisiensi di antara jenis artificial lift lainnya. Dan kemudian kita akan tutup dengan kesimpulan. Latar belakang dari paper ini sendiri yaitu kondisi pada lapangan A, di mana lapangan A merupakan lapangan virgin yang saat ini jarak antar sumurnya itu masih berjauhan. Lapangan ini juga merupakan lapangan marginal dengan mekanisme pendorong utama yaitu depletion drive. Kondisi GOR di lapangan ini juga sangat tinggi. Namun, keterbatasan infrastruktur gas lift juga menjadi penyebab mengapa teknologi ini diterapkan. Tidak adanya gas kompresor dan juga kandungan parafin yang cukup tinggi pada lapangan ini. Pada lapangan A sebenarnya memiliki dua jenis artificial lift yang mungkin bisa diterapkan, yaitu gas lift dan rod pump. Untuk gas lift sendiri, pada lapangan ini sebenarnya memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Begitu juga dengan rod lift. Pada gas lift ini sendiri, beberapa keuntungannya yaitu sebenarnya cukup efektif karena lapangan ini memiliki GOR yang tinggi. Dan intervensi sumur lebih sederhana dan murah sehingga biaya OPEX sebenarnya bisa lebih rendah. Namun kerugiannya membutuhkan pasokan gas yang bertekanan tinggi. Dan itu harus dilakukan secara kontinu sehingga perlu kompresor yang menyebabkan biaya investasi cukup tinggi di awal. Karena butuh biaya investasi yang tinggi di awal yang menyebabkan akhirnya lapangan ini tidak ekonomis. Karena lapangan ini sendiri pun merupakan lapangan virgin. Sedangkan jika kita mengaplikasikan rod lift pada lapangan ini, kita bisa lihat keuntungannya yaitu bahwa rod lift dapat digunakan sebagai alternatif karena sumur-sumur di sini memiliki produktiviti yang cukup rendah.
dapat diterapkan pada berbagai tingkat laju produksi, dan tidak memerlukan fasilitas gas lift di permukaan yang membutuhkan investasi tinggi. Namun, kerugiannya, kedalaman pompa cukup besar, di mana terjadi masalah kepasiran dan menyebabkan abrasi pada rod dan tubing. Karena GOR yang cukup tinggi, sehingga produksi gas ini bisa menurunkan efisiensi pompa dan stroke efisiensi. Dari latar belakang tadi yang di mana terdapat parafin yang tinggi juga, ini dapat mengakibatkan presipitasi wax di sumur ini, yang pada akhirnya menyebabkan mean time before failure-nya menjadi pendek, sekitar 6 hingga 1 tahun, yang pada akhirnya membutuhkan well service berulang, sehingga menyebabkan nilai harga OPEX akan cukup tinggi di lapangan ini. Dari latar belakang yang disebutkan tadi, diaplikasikan suatu inovasi, yaitu menggabungkan gas lift dan rod pump, yang menghasilkan suatu inovasi berupa casing gas pressure operated rod lift, yang merupakan sistem hybrid antara gas lift dan rod pump dengan mengombinasikan pengangkatan mekanisme rod pump yang memanfaatkan energi gas yang diproduksikan dari sumber itu sendiri. Berbeda dengan gas lift konvensional, sistem ini memanfaatkan gas yang diproduksikan dari sumber itu sehingga tidak memerlukan jaringan injeksi gas di permukaan, yang menjadikan inovasi ini sangat relevan untuk diaplikasikan pada lapangan yang marginal. Nah, sebenarnya bagaimana sistem ini bisa bekerja? Kita bisa melihat dari kotak putus-putus yang saya highlight, di mana di sini free gas yang diproduksikan dari sumber itu dipisahkan oleh downhole gas anchor untuk mencegah gas masuk ke intake rod pump yang telah diinstalasi pada sumur itu. Kemudian, gas yang terpisah dari produksi sumur itu kemudian diinjeksikan kembali dari anulus ke dalam tubing melalui gas lift valve yang dipasang di atas kedalaman pompa. Nah, gas tersebut akan bercampur kembali dengan fluida dan akhirnya menurunkan densitas kolom fluida di dalam tubing. Hal ini menyebabkan penurunan densitas fluida dan pada akhirnya bisa menurunkan tekanan hidrostatik di atas pompa. Sehingga kita bisa lihat beban polis rod akan berkurang, regangan elastik rod dan tubing menurun, stroke length loss berkurang, dan stroke koefisien meningkat. Selanjutnya, kita lihat pada grafik di sebelah kanan, di mana kita bisa melihat nilai LF yang merupakan kedalaman penempatan katup gas lift atau gas lift valve placement depth. Dan kita juga bisa melihat panjang OC, OGB, OGFE yang merupakan gradien tekanan yang mewakili kedalaman katup gas lift yang berbeda. Kita andaikan bagaimana jika katup gas lift dangkal atau kita asumsikan dia berada di LF1, itu hanya akan memengaruhi kolom fluida yang cukup pendek, sehingga efek penurunan densitas akan terbatas. Sedangkan katup yang lebih dalam atau kita asumsikan di LF2 itu akan memengaruhi kolom fluida yang lebih panjang dan meningkatkan efektivitas gas lift. Namun, katup yang terlalu dekat dengan pompa juga membutuhkan tekanan anulus yang tinggi untuk membuka, sehingga injeksi gas akan menjadi lebih jarang. Nah, di sini
adalah kunci di mana penempatan katup gas lift menjadi faktor yang sangat krusial dalam keberhasilan inovasi ini. Oleh karena itu, diperlukan optimasi antara kedalaman pompa dan posisi katup gas lift. Kemudian bagaimana dengan kerja rod pump-nya? Kita bisa lihat bahwa di sini discharge pressure di atas plunger akan menurun, sehingga perbedaan tekanan sepanjang plunger sampai barrel akan berkurang. Clearance leakage akan menurun, dan peningkatan efisiensi volumetric pompa. Dari mekanisme gas lift dan rod pump ini kita bisa lihat bahwa setelah gas diinjeksi dan injection valve menutup, anulus menjadi sistem yang tertutup. Tekanan anulus kembali terakumulasi untuk memulai siklus injeksi berikutnya, menunjukkan mekanisme intermittent gas lift. Nah, bagaimana jika terjadi kegagalan di dalam sumur? Sebenarnya, keunggulan inovasi CGPORL ini adalah fleksibilitas operasionalnya. Jika terjadi kegagalan rod lift, baik pada rod, pompa, maupun tubing, sumur masih dapat mengalir melalui anulus dengan menjaga katup menuju non-return valve itu tetap terbuka. Jika tekanan anulus tidak berkembang, mobile air compressor dapat digunakan untuk valve unloading tanpa walkover langsung, sehingga perbaikan pompa dapat menunggu hingga walkover rig tersedia. Selanjutnya, kita akan melihat penerapannya pada lapangan A, di mana studi kasus yang diambil di sini yaitu dilakukan pada sumur X dan sumur Y. Sebagai informasi, produksi dari lapangan A ini sendiri merupakan produksi multilayer dari Mensana dan Mandali pada formasi Kadi dengan kedalaman antara 1.700 hingga 2.050 meter. Dengan latar belakang yang sudah disebutkan tadi, yaitu reservoir depletion drive dan GOR tinggi. Serta initial condition di mana sebenarnya sumur ini berproduksi secara natural flow setelah dilakukan hydraulic fracturing. Tidak ada fasilitas kompresor gas juga, dan untuk pengaplikasian rod pump secara individu itu tidak optimal karena GOR tinggi. Kemudian dilakukan instalasi CGPORL ini, yaitu penerapan sistem hybrid rod pump dan gas lift. Menggunakan downhole gas anchor untuk memisahkan gas bebas, dan gas lift valve dipasang di atas kedalaman pompa dengan mempertimbangkan faktor GLR formasi. Gas dari anulus diinjeksi kembali ke dalam tubing, yang pada akhirnya menurunkan densitas fluida dan meningkatkan kinerja pompa. Di sini pun tidak ada jaringan gas lift di permukaan. Kemudian, untuk melakukan monitoring sistem, dilakukan 3 hal utama, yaitu periodic diagnostic jobs, yaitu untuk melakukan evaluasi kinerja sistem CGPORL. Kemudian kita juga melakukan current analysis dan dynamometer card untuk memantau performa rod pump. Dan yang ketiga, kita melakukan two-pan recorder atau TPR untuk memonitor operasi katup gas lift, di mana echo card ini menunjukkan level fluida dekat katup gas lift yang pertama. Perubahan dynamometer card mengindikasikan plunger choke up, dan mobile air compressor dan sirkulasi effluent digunakan untuk pemulihan tanpa walkover yang mahal. Kemudian kita bisa lihat hasilnya dari perbandingan profil produksi pada sumur X dan sumur Y pada lapangan A. Pada sumur X, setelah pemasangan CGPORL, laju produksi cairan dan minyak meningkat secara signifikan dan menjadi lebih stabil. Kita bisa lihat pada grafik yang sebelah kiri.
Dan kemudian pada sumur Y, meskipun water cut sangat tinggi, sistem tetap mampu mempertahankan laju aliran cairan yang tinggi dan menunjukkan efisiensi sistem yang baik. Hasil ini menunjukkan bahwa CGPORL sangat efektif untuk mengoptimalkan produksi sumur GOR tinggi di lapangan marginal, baik pada kondisi water cut yang moderat maupun yang tinggi. Dan dari perbandingan sistem efisiensi, kita bisa melihat bahwa hybrid gas lift dan rod pump ini menunjukkan efisiensi sistem yang tertinggi hingga 73% dibandingkan rod lift konvensional. Sumur X dan Y juga tetap memiliki efisiensi tinggi meskipun water cut sangat besar. Ini juga menandakan bahwa pemanfaatan energi gas ini cukup efektif. Dan kita bisa lihat pada sumur K dan L yang menggunakan rod lift konvensional menunjukkan efisiensi yang jauh lebih rendah dan hanya mencapai 43%. Efisiensi sistem didefinisikan sebagai rasio produksi aktual terhadap produksi teoritis yang mencerminkan kinerja lift secara menyeluruh. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa dari sisi teknis dan ekonomi, inovasi ini layak diterapkan pada sumur GOR tinggi dan lapangan marginal untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasi. Nah, saya tutup dengan kesimpulan utama, di mana sistem CGPORL ini dikembangkan sebenarnya untuk mengatasi biaya yang mahal, yaitu dari segi OPEX maupun CAPEX, terkait dengan aplikasi gas lift ataupun rod pump di lapangan yang marginal. Teknologi ini juga berhasil mengatasi kelemahan rod pump yang biasanya terjadi pada sumur dengan GOR tinggi dan tetap memanfaatkan energi gas yang diproduksi dari sumur itu sendiri dengan melakukan pemisahan pada downhole gas anchor. Kemudian kita bisa lihat dari tabel yang sebelumnya ditampilkan, metode ini menunjukkan kinerja sistem yang jauh lebih unggul dibandingkan rod lift konvensional, dengan efisiensi sistem mencapai 73%, sementara rod lift konvensional hanya mencapai 43%. Dan di sini kita juga kembali bisa menyimpulkan bahwa kita bisa memanfaatkan energi gas dari sumur itu sendiri, tanpa memerlukan jaringan gas di permukaan. Teknologi ini juga menawarkan keandalan dan fleksibilitas operasional yang tinggi dengan meminimalkan abrasi rod tubing, meningkatkan mean time before failure menjadi lebih dari 1 tahun, memungkinkan perpindahan metode rod lift dan gas lift tanpa memerlukan walkover, serta tetap menjaga kontinuitas produksi melalui anulus dengan dukungan mobile air compressor saat terjadi kegagalan sistem di rod pump. Sekian dan terima kasih dari resume paper yang sudah saya presentasikan. Di sini saya menambahkan bahwa ketika kita menghadapi tantangan, kita tidak bisa hanya melihat realitanya saja. Untuk mengubah sesuatu tantangan menjadi suatu solusi, kita harus membuat suatu model yang berasal dari teknologi yang saat ini, sehingga kita bisa membuat suatu model teknologi yang lebih berguna di masa depan. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga paper ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk mengembangkan teknologi artificial lift ke depannya. Terima kasih.